Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya dapat mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Penyusunan Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal IFOM pada PT Ekselitas Teknologis Batam. Perkenalkan, nama saya Firlana Roifa Anantia dengan NIM 31119111059. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SSI MSc selaku dosen pembimbing. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Prosedur merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya prosedur, perusahaan dapat melakukan peningkatan kualitas kerja serta mengevaluasi perkembangan perusahaan yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pengerjaan suatu proses kerja. Berdasarkan prosedur penerbitan SKA cetak yang digunakan oleh PT Ekselitas Teknologis Batam, membutuhkan waktu 1 minggu dari pengajuan permohonan sampai disetujui dan diterbitkan. Hal ini menimbulkan keluhan dari importir yang mengalami keterlambatan pada proses pengiriman, yang disebabkan karena dokumen persyaratan ekspornya yang belum dilengkapi oleh eksportir. Sedangkan pengiriman barang dilakukan setiap 2-3 kali dalam seminggu, sehingga setiap minggu mengalami keterlambatan. Untuk itu, perusahaan melakukan evaluasi terhadap prosedur yang kurang efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan alternatif lain seperti penggunaan electronic form atau e-form yang lebih mudah dan cepat pada proses pengajuan dan penerbitannya. Surat keterangan asal e-form ini merupakan salah satu syarat melakukan ekspor, tetapi belum memiliki prosedur penerbitannya pada perusahaan. Sehingga penggunaan e-form ini lebih efektif dan efisien karena membutuhkan waktu yang singkat dibandingkan form yang dicetak. Pembelian dari blanko form sendiri sebesar 25.000 per set blanko yang terdiri dari 3 lembar, yaitu lembar original, duplikat, dan triplikat. Pembelian blanko form ini juga dapat dipangkas dari pengeluaran perusahaan. Selanjutnya yaitu kajian literatur. Yang pertama, pengertian prosedur menurut Mulyadi. Prosedur adalah suatu urutan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, dan dibuat untuk menjamin penanganan secara transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Yang kedua yaitu pengertian prosedur menurut Rifka RN. Prosedur adalah urutan kerja atau urutan kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu. Jadi dapat disimpulkan, prosedur merupakan hal yang penting yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan, agar segala sesuatu yang terjadi dapat dilakukan dan terlaksana dengan baik. Bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, prosedur dapat diartikan sebagai rangkaian dari aktivitas atau kegiatan yang telah menjadi pola dan dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat prosedur menurut Rasto. Adapun tujuan dan manfaat prosedur yaitu prosedur yang baik dan benar dapat memperlancar arus informasi. Prosedur juga dapat menjadi suatu wadah untuk menghindari kemungkinan kecurangan dan kemungkinan penyisipan informasi yang hilang sesuai dengan persyaratan sistem. Prosedur juga dapat menyesuaikan keakuratan sebuah informasi yang dianggap perlu, baik untuk disampaikan kepada supervisor, manajer, ataupun sesama rekan kerja. Prosedur juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari staf, pelanggan, pemasok, dan instansi-instansi lain yang berkaitan. Selain itu, prosedur juga dapat mempertahankan kinerja karyawan pada tingkat yang lebih maksimal. Informasi yang disajikan merupakan bentuk yang sangat sesuai dan menunjukkan keakuratan dari informasi tersebut. Adapun tujuan dari prosedur yaitu prosedur memberikan urutan tindakan untuk melakukan aktivitas. Setiap karyawan diinstruksikan untuk mengikuti alur tertentu. Ini dapat meminimalkan keterlambatan dan kesalahan dalam bekerja. Prosedur yang ekonomis dalam penggunaan sumber daya. Hal ini dimungkinkan oleh prosedur dapat meningkatkan efisiensi melalui penghapusan gerakan yang tidak perlu dan tidak adanya penundaan pekerjaan.
Prosedur memfasilitasi koordinasi yaitu sebagai dasar melakukan koordinasi antar bagian yang berbeda dalam organisasi. Prosedur berfungsi sebagai dasar pengendalian yaitu mekanisme untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar. Dengan demikian, prosedur dapat mengkoreksi penyimpangan. Prosedur juga dapat digunakan untuk melatih karyawan baru sehingga dapat memahami rincian pekerjaan dengan mudah jika dibantu dengan prosedur kerja. Prosedur dapat memastikan kelancaran operasional suatu instansi, organisasi maupun perusahaan yang bertujuan untuk mengefektifkan aktivitas yang dicapai dengan prosedur yang sederhana, menghilangkan formulir dan dokumen yang dianggap tidak perlu, serta kegiatan yang berulang. Selanjutnya yaitu karakteristik prosedur menurut Rasto. Yang pertama yaitu efisien. Prosedur dikatakan efisien apabila hasil yang diinginkan lebih besar dari waktu, usaha, dan alat yang digunakan. Yang kedua yaitu efektif. Prosedur dianggap efektif apabila dapat mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu sederhana. Prosedur yang sederhana digunakan dan dirancang sedemikian rupa agar cocok dan mudah dipahami, serta mudah diikuti oleh penggunanya. Yang keempat yaitu konsistensi. Prosedur yang konsisten memiliki hasil yang konsisten pula dengan minimum kesalahan. Yang kelima yaitu fleksibel. Prosedur yang dapat menerima ide kreatif dan inovatif menyesuaikan kendala yang dihadapi. Yang keenam yaitu diterima. Prosedur yang dirancang dengan memperhatikan sumber daya manusia agar dapat diterima. Selanjutnya yaitu electronic form. Pengertian electronic form menurut Sri Rahayu. Electronic form merupakan informasi yang terkandung dalam file dan media elektronik yang dibuat, diterima, atau dikelola oleh organisasi maupun perorangan dan menyimpannya sebagai bukti kegiatan. Electronic form ini merupakan suatu cara pengumpulan informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputerisasi, berbentuk dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen tersebut mudah dilihat, mudah dikelola, dan mudah ditemukan dan dipergunakan kembali. Menurut National Archives and Record Administration atau NASA, arsip elektronik ini merupakan arsip-arsip yang disimpan dan diolah dalam suatu format, di mana hanya komputer yang dapat memprosesnya. Selanjutnya yaitu manfaat electronic form menurut Sukoco. Yang pertama, electronic form dapat ditemukan dengan mudah dan tanpa perlu meninggalkan meja kerja, yang sangat berguna untuk pemanfaatan arsip. Yang kedua yaitu pengindekan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi serta dikembangkan, yang akan menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan teks penuh atau dengan kata kunci, yang akan menjadi lebih mudah untuk menemukannya dalam dokumen penuh. Yang keempat yaitu kecil kemungkinan file akan hilang. Hal ini karena dokumen yang disimpan dapat dilihat dari layar monitor atau dicetak tanpa bisa diubah. Yang kelima yaitu menghemat tempat. Yang keenam, membuat arsip digital yaitu dengan menghindari resiko rusaknya dokumen berupa kertas ataupun kertas buram karena usia, karena disimpan dalam bentuk digital. Yang ketujuh yaitu dengan menggunakan jaringan LAN dan internet saja dapat memudahkan penggunanya untuk berbagi dokumen dengan rekan kerja maupun dengan klien. Yang kedelapan, memberikan peningkatan kesamaan karena mekanisme kontrol dengan dicantumkan pada buku pedoman pengarsipan secara elektronik. Maka orang yang tidak memiliki otorisasi akan kesulitan dalam mengaksesnya. Yang kesembilan, yaitu pemulihan data dapat dilakukan dengan mudah dengan membackup data ke dalam penyimpanan yang kompatibel. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama objek penelitian ini yaitu terkait prosedur penerbitan surat keterangan asal IFOM pada PT Ekstilitas Teknologis Batam. Yang kedua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan yaitu terdiri dari hasil wawancara dengan beberapa pihak. Yang pertama dengan shipping officer atau atasan langsung. Pertanyaan pada saat wawancara berupa pertanyaan seputar prosedur surat keterangan asal cetak yang digunakan perusahaan selaku eksportir saat ini. Berapa banyak importir yang melakukan transaksi menggunakan form SKA?
dan berapa banyak keluhan yang diterima eksportir akibat keterlambatan pengiriman. Pihak yang kedua yaitu customer, yaitu mengenai tingkat kepuasan importir terhadap pelayanan yang diberikan oleh eksportir, terkait kelengkapan dokumen ekspor, serta seberapa berpengaruhnya keterlambatan pengiriman terhadap kondisi produksi dari importir tersebut. Pihak yang ketiga yaitu IPSK BP Batam, yaitu mengenai tata cara prosedur penerbitan IFOM SKA, apa saja dokumen persyaratannya, dan waktu yang dibutuhkan untuk permohonan pengajuan IFOM ini berapa lama. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh dari publikasi yang ada pada PT Ekselitas Teknologis Batam, yaitu dokumen persyaratan ekspor yang digunakan, prosedur dan contoh SKA cetak yang diterapkan, dan arsip email keluhan dari importir, serta arsip dari struktur organisasi perusahaan dan company profile. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang digunakan yaitu pertama wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber, yaitu Ibu Sulvia selaku shipping officer atau atasan langsung, Bapak Hengki selaku staf IPSK BP Batam, dan Company X selaku importir. Yang kedua yaitu observasi, peneliti mengumpulkan data dengan mengamati langsung proses ekspor yang terjadi. Dan dalam hal ini, peneliti ikut terjun langsung bersama atasan dalam proses persiapan dokumen persyaratan dan ikut dalam diskusi saat proses pengajuan permohonan surat keterangan asal. Yang ketiga yaitu studi pustaka dengan pengumpulan data-data yang diperlukan menggunakan undang-undang yang berlaku tentang tata cara penerbitan surat keterangan asal yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya, adapun hasil dan pembahasan dapat dilihat prosedur penerbitan SKA IFOM pada PT Ekselitas Teknologis Batam dalam bentuk flowchart yang dibuat oleh penulis. Adapun secara singkat penjelasannya yaitu eksportir melakukan pengajuan SKA IFOM sesuai dengan jenis form yang digunakan. Eksportir melakukan pengisian data terkait barang yang diekspor serta melakukan upload scan dokumen asli seperti invoice, packing list, PEB dan NPPB, BL, serta struktur biaya dan template goods. Yang ketiga yaitu setelah data yang diisi lengkap lalu disubmit pada sistem ISKA. Data tersebut diverifikasi oleh petugas IPSKA dan dicocokkan antara data yang diisi pada sistem dengan dokumen asli yang diupload. Selanjutnya, jika data sesuai dengan sistem dan dokumen upload, maka IFOM akan disetujui. Jika tidak sesuai, maka IFOM akan ditolak untuk dicek kekurangannya dan eksportir dapat memperbaiki dan kemudian dapat mengajukan permohonan tersebut kembali. Yang kelima yaitu IFOM yang telah disetujui dapat di-download pada sistem ISKA untuk dikirimkan ke importir dalam bentuk electronic form dalam bentuk PDF file. Yang terakhir yaitu proses pengajuan selesai. Adapun dokumen persyaratan pengajuan SKA yaitu yang pertama invoice atau summary invoice atau dokumen yang menerangkan nama dari barang yang akan dikirim, jumlahnya, serta harga satuan dan harga total dari barang tersebut, atau biasa disebut dengan faktur penjualan. Yang kedua yaitu packing list, yaitu dokumen yang memuat informasi uraian barang, jumlah barang, berat bersih dan berat kotor, ukuran serta volume atau dimensi, serta bentuk kemasan seperti pieces, box, atau palet. Yang ketiga yaitu pemberitahuan ekspor barang atau PEB, yaitu surat pemberitahuan yang ditujukan kepada kantor bea dan cukai sebelum melakukan ekspor yang diterbitkan oleh forwarder atau agen menggunakan surat kuasa dari eksportir. Yang keempat, yaitu nota pemberitahuan pengiriman barang atau NPPB, yaitu dokumen yang berisi persetujuan pemuatan barang setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran biaya keluar, sanksi administrasi, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan. Yang kelima, yaitu Bill of Lading atau BL, yaitu surat tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh forwarder sebagai bukti kepemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal yang ditujukan kepada eksportir. Yang keenam yaitu cost structure atau struktur biaya, yaitu beberapa jenis biaya tetap dan biaya variabel yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang yang diekspor.
Yang ketujuh yaitu template barang atau template goods, yaitu data-data yang berisi tentang nama barang, jumlah barang, berat bersih, berat kotor, jumlah harga barang, dan nomor invoice. Template ini untuk mempermudah eksportir pada saat pengisian data pada sistem ISKA. Berdasarkan hasil penelitian dari prosedur penerbitan SKI form di atas, maka perusahaan selaku eksportir dapat memangkas biaya pembelian belangko form. Karena form yang dikirimkan kepada importir hanya dalam bentuk file PDF, serta proses pengiriman dan kelengkapan dokumen persyaratan ekspor dapat segera dilengkapi dan barang yang diekspor dapat sampai tepat waktu tanpa mengalami keterlambatan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur yang digunakan sebelumnya terdapat kelemahan, yaitu lamanya waktu proses penerbitan, sehingga timbul keluhan dari importir. Oleh karena itu, dengan adanya alternatif penggunaan electronic form, dapat menghemat waktu dan proses ekspor kepada importir dapat berjalan tepat waktu tanpa adanya kendala. Penerapan e-form ini dapat memangkas pengeluaran perusahaan karena tidak perlu membeli belangko form untuk setiap pengiriman. Kerjasama antar eksportir dan importir dapat berlangsung lama karena pelayanan yang diberikan eksportir cukup baik sehingga dapat bersaing dengan kompetitor lain dari seluruh dunia. Selanjutnya saran, berdasarkan hasil dan kesimpulan serta penelitian yang dibahas dan diuraikan di atas, maka penulis dengan ini memberikan beberapa saran. Yang pertama, sebagai eksportir yang bersaing dengan kompetitor lain, PT Exceltas Technologies Batam diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada importir, agar kerjasama antar importir dan eksportir dapat berlangsung lama. Yang kedua, yaitu perusahaan diharapkan dapat beradaptasi dengan ide-ide terbaru yang lebih inovatif, sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru yang dapat bersaing dengan kompetitor dari seluruh dunia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.